Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dosen, Bapak Dr. Mukhlis MAG, dan juga kepada semua teman-teman mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan Islam semester 1 yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, sehingga dengan banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, kita masih bisa untuk belajar pada kesempatan kali ini. Yang kedua, selawat serta salam semoga tetap kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah memimpin umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Selanjutnya saya Rois Tiratmojo akan memaparkan makalah saya tentang upah dan kompensasi dalam manajemen sumber daya manusia. Untuk yang pertama ada pengertian upah. Upah adalah suatu hak yang diterima oleh pegawai atau karyawan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas kewajiban yang telah dilakukan karyawan tersebut, yang besarnya telah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalamnya meliputi tunjangan keluarga dan tunjangan keluarga pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada pengertian upah menurut undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 30 tentang ketenagakerjaan. Upah merupakan hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan. Selanjutnya ada pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan segala sesuatu dalam bentuk apapun yang diberikan perusahaan kepada karyawan atau buruh sebagai imbalan atas pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan. Sedangkan menurut Sofyandi, beliau memaparkan bahwa kompensasi adalah suatu imbalan yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan kepada karyawan dengan tujuan agar para karyawan dapat membalas pemberian tersebut dengan pekerjaan dan prestasi. Selanjutnya ada kompensasi, itu ada dua. Yang pertama ada kompensasi langsung. Kompensasi langsung adalah pemberian dari perusahaan dalam bentuk uang yang dilakukan secara langsung, bisa berbentuk tunai ataupun lewat transfer. Yang kedua ada kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung adalah kompensasi yang tidak langsung diberikan dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk fasilitas. Kemudian ada macam-macam kompensasi langsung. Yang pertama ada upah pokok. Upah pokok ini merupakan imbalan dasar yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atau buruh yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan. Biasanya upah pokok ini besarnya cukup digunakan untuk biaya hidup selama 1 bulan. Kemudian yang kedua ada tunjangan tetap. Tunjangan tetap merupakan bayaran yang diberikan kepada karyawan atau buruh secara rutin yang telah disesuaikan dengan pembayaran upah pokok.
Contoh tunjangan ini seperti tunjangan istri, tunjangan perumahan, tunjangan anak, dan lain-lain. Yang ketiga ada tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap adalah pemberian imbalan dari perusahaan untuk karyawan yang jumlahnya tidak tetap dan dibayarkan dalam kurun waktu yang tidak tetap pula. Tunjangan ini seperti tunjangan transportasi, kemudian tunjangan konsumsi, dan lain-lain. Yang keempat ada gratifikasi, kemudian THR. Gratifikasi adalah pemberian dari suatu perusahaan yang bisa disebut sebagai hadiah karena karyawan tersebut memiliki prestasi kerja. Kemudian yang THR adalah pemberian dari perusahaan baik berupa barang ataupun uang. Kemudian yang kelima ada bonus. Bonus merupakan imbalan dari perusahaan tetapi bukan termasuk upah. Karena bonus ini diberikan dari perusahaan karena laba yang didapatkan perusahaan itu telah memenuhi target. Kemudian yang keenam ada insentif. Insentif adalah tambahan imbalan sebagai balas jasa atas prestasi yang dicapai dari pekerja ataupun bisa juga karena melewati standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian untuk kompensasi yang tidak langsung ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pemberian fasilitas, yang kedua ada pemberian santunan, yang ketiga ada biaya pendidikan dan pelatihan, dan keempat tabungan hari tua dan premi asuransi. Pemberian fasilitas ini bisa berbentuk barang ataupun juga jasa dari perusahaan. Nah, tujuan untuk pemberian fasilitas ini tentu saja untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang kedua ada pemberian santunan. Pemberian santunan ini diberikan oleh perusahaan itu biasanya karena adanya kecelakaan, adanya kematian dan bencana-bencana alam yang menimpa karyawan dari perusahaan. Yang ketiga ada biaya pendidikan dan biaya pelatihan. Pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan ini dari perusahaan dimaksudkan untuk membantu biaya pendidikan dan pelatihan untuk para karyawannya. Yang keempat tentang tabungan hari tua dan premi asuransi. Itu juga diberikan oleh perusahaan, itu berbentuk sebagai kompensasi tidak langsung. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Ini di sini ada 4 faktor. Yang pertama ada produktivitas. Besarnya pemberian kompensasi itu tergantung produktivitas dari karyawan tersebut. Apabila produktivitas dari karyawan tersebut tinggi, maka besar kemungkinan kompensasi yang akan didapatkan karyawan tersebut juga akan tinggi. Yang kedua ada kemampuan perusahaan. Artinya besaran jumlah kompensasi yang diberikan oleh perusahaan mestilah sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut. Yang ketiga, kesediaan perusahaan untuk membayar kompensasi. Untuk membayar kompensasi ini terkadang ditemukan perusahaan yang tidak mau membayar karyawan yang dimiliki secara adil. Nah, itu dari perusahaan sebenarnya memiliki uang untuk memberikan kompensasi, tetapi terkadang ada perusahaan yang tidak mau memberikan hak karyawan tersebut. Yang keempat ada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan dan penawaran tenaga kerja cukup memberikan pengaruh terhadap besarnya kompensasi yang akan diberikan oleh perusahaan. Jadi jika biasanya dalam satu perusahaan itu ada tuntutan permintaan dari karyawan itu tinggi, maka besar kemungkinan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan-karyawannya juga. Untuk yang pertama sebagai ikatan kerjasama. Dengan adanya pemberian kompensasi ini diharapkan terjadi simbiosis mutualisme atau akan saling menguntungkan baik dari karyawan dan juga perusahaan.
Dalam hal ini perusahaan akan mendapatkan jasa dari karyawan, sedangkan karyawan akan mendapatkan bayaran atau mendapatkan kompensasi dari perusahaan. Yang kedua ada kepuasan kerja. Artinya, pemberian kompensasi dari perusahaan kepada karyawan diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan fisik dan kebutuhan sosial dan egoistiknya. Yang ketiga, pengadaan efektif. Apabila kompensasi yang diberikan cukup besar, maka dalam pengadaan karyawan yang berkualitas akan lebih mudah diketemukan. Biasanya apabila dari perusahaan itu terkenal dengan pemberian kompensasi yang cukup besar, maka kemungkinan calon karyawan juga akan banyak yang mendaftar ke perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut akan lebih mudah dalam menemukan karyawan yang berkualitas. Yang keempat, sebagai motivasi. Artinya, apabila kompensasi yang diberikan perusahaan untuk para karyawan cukup besar, pihak manajer juga akan lebih mudah dalam memberikan motivasi. Yang kelima, sebagai stabilitas karyawan. Apabila kompensasi yang diberikan dari perusahaan stabil, baik dari jumlah dan waktu pembayarannya, serta layak dan adil, maka kemungkinan karyawan yang mengundurkan diri relatif kecil. Selanjutnya, ini fungsi dari pemberian kompensasi yang keenam, itu untuk meningkatkan kedisiplinan. Apabila kompensasi yang diberikan perusahaan relatif besar, maka tingkat kedisiplinan karyawan akan semakin besar pula. Yang ketujuh, pengaruh serikat buruh. Artinya, adanya sistem pemberian kompensasi yang baik dari perusahaan, maka pengaruh serikat buruh akan dapat dihindari. Yang terakhir, ada pengaruh dari pemerintah. Artinya, apabila pemberian kompensasi yang telah diberikan perusahaan telah sesuai dengan perundang-undangan seperti upah minimum buruh, maka intervensi dari pemerintahan akan dapat dihindari. Selanjutnya tentang tantangan yang dihadapi dalam menentukan kompensasi. Yang pertama ada standar gaji yang berlaku umum. Adanya beberapa jabatan yang mengharuskan diberikan bayaran lebih dari yang seharusnya karena jabatan tersebut langka. Dalam hal ini, dalam perusahaan mungkin terdapat suatu jabatan, di mana jabatan tersebut itu langka peminatnya atau langka karyawan yang memiliki skill untuk berada di jabatan tersebut, sehingga pihak perusahaan harus memberikan kompensasi yang lebih banyak dari yang seharusnya. Hal ini dilakukan agar karyawan yang memiliki skill tinggi tersebut tidak berpindah ke perusahaan lain. Yang kedua, adanya serikat buruh. Serikat buruh dapat membuat kekuatan yang cukup besar yang mampu mendesak perusahaan untuk memberikan gaji yang lebih besar dibandingkan dengan produktivitas. Yang ketiga, tantangan yang harus dihadapi adalah sistem pemerintahan. Pemerintah mampu mengatur jumlah minimal kompensasi yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan dan mampu mengatur jam kerja karyawan dan berbagai tunjangan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Kemudian tantangan yang keempat, ada produktivitas harus mampu memperoleh laba. Apabila produktivitas tidak mampu memperoleh laba, maka perusahaan akan semakin defisit dan akan semakin berkurang penghasilannya, dan besar kemungkinan jika berkelanjutan perusahaan tersebut juga akan mengalami kebangkrutan. Yang kelima, tantangan yang dihadapi adalah adanya kenaikan gaji dan upah. Artinya, setiap perusahaan memiliki kebijakan dalam menentukan besarnya kompensasi yang diberikan. Yang keenam, ada nilai yang sebanding. Dalam manajemen, kompensasi manajer harus mampu bertindak adil. Apabila pemberian kompensasi antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya, ataupun jabatannya yang hampir setara atau bisa dikatakan setara, pemberian kompensasi juga harus adil. Jika pemberian kompensasi tidak adil,
maka karyawan pun juga akan memprotes dari adanya kebijakan tersebut. Selanjutnya ada pelaksanaan keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Menurut Mangkunegara menyatakan keamanan dan keselamatan kerja merupakan suatu pemikiran dan usaha dalam menjamin keutuhan dan kesehatan baik dari jasmani dan rohani karyawan di suatu perusahaan, khususnya dan bagi manusia pada umumnya. Selanjutnya tujuan pelaksanaan K3. Untuk yang pertama, sebagai jaminan keselamatan dan keamanan. Artinya karyawan akan mendapatkan jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja, baik secara fisik maupun secara psikologis. Tujuan yang kedua adalah peralatan kerja dapat digunakan sebaik-baiknya. Jadi setiap peralatan dan perlengkapan kerja apabila dilaksanakan K3 ini, maka peralatan tersebut akan digunakan sebaik-baiknya dan akan digunakan dengan efisien dan efektif. Yang ketiga, jaminan atas hasil produksi. Jadi semua barang hasil produksi akan lebih terjamin keamanannya apabila K3 ini dilaksanakan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, ada peningkatan gizi karyawan. Jadi dengan adanya penerapan K3 ini, jaminan peningkatan gizi dan pemeliharaan pegawai akan lebih maksimal. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk meningkatkan semangat karyawan. Jadi apabila dilaksanakan K3 seperti jaminan keamanan, kesehatan, dan keselamatan karyawan, itu akan meningkatkan gairah keserasian dan partisipasi dan juga semangat bekerja pada karyawan. Kemudian tujuan selanjutnya adalah menghindari berbagai penyakit. Jadi pelaksanaan K3 ini juga dilaksanakan itu untuk menghindari adanya penyakit yang ditimbulkan dari lingkungan kerja tempat karyawan bekerja. Yang terakhir ada jaminan rasa aman. Jadi dengan dilaksananya K3, semua karyawan akan merasa aman, nyaman, dan terlindungi selama melaksanakan pekerjaan. Jadi dengan adanya jaminan tersebut, karyawan pun juga akan lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya ada indikator kesehatan kerja. Itu dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama ada lingkungan kerja secara medis. Dalam hal ini dapat dilihat dari perusahaan dalam menyikapi hal seperti berikut. Yang pertama, kebersihan tempat kerja, suhu dan ventilasi di tempat kerja, dan sistem pembuangan sampah. Yang kedua, sarana prasarana kesehatan kerja. Artinya, upaya dari perusahaan untuk menjaga kesehatan karyawannya secara sederhana dapat dilihat dari bagaimana perusahaan tersebut menjaga kebersihan air dan kebersihan kamar mandi. Yang ketiga, pemeliharaan karyawan yang baik, yakni indikator ini dapat dilihat dari adanya pelayanan kesehatan kerja. Kemudian ada indikator keselamatan kerja. Itu ada 2. Yang pertama ada lingkungan fisik dan lingkungan sosial psikologis. Dalam lingkungan fisik, dalam penataan dan penempatan alat-alat itu diberi tanda dan diberi beberapa peringatan, dan tersedia beberapa alat yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kemudian indikator keselamatan kerja di lingkungan sosial psikologis adalah aturan-aturan mengenai ketertiban yang harus berlaku ke semua pihak yang ada pada perusahaan tanpa terkecuali. Adanya perawatan dan pemberian asuransi kepada karyawan yang melakukan pekerjaan yang beresiko terjadi kecelakaan kerja yang fatal. Nah, jadi indikator keselamatan kerja telah ada 2 tadi, tentang ada lingkungan fisik dan juga ada lingkungan psikologis.
Mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran, dan apabila ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa ditanyakan. Bisa juga di komentar di bawah ini. Mungkin hanya sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.